Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya. Di penghujung musim sudah ketahuan siapa juaranya dari Liga Inggris, dari Liga Italia. Kita akan bahas pertandingannya. Terus ada hasil dari pertandingan yang lain juga yang sudah tidak menentukan, dan ada yang menentukan juga, lolos ke Champions League, lolos dari zona degradasi juga. Terus ada hasil top skornya dari 3 liganya, dari Liga Italia, Inggris, dan Spanyol, pemain terbaiknya. Dan ya ada review lah sedikit dari hasil-hasil Liga Eropanya ya dalam satu musim. Kita bahas dari Liga Spanyol dulu ya, tapi sebelum itu ada berita dulu ya dari timnas yang hanya meraih hasil peringkat 3 atau medali perunggu ya. Ya ini cukup mengecewakan. Cuman untuk targetnya mungkin nanti di Piala Asia ya. Karena materi pemain sebenarnya tidak jauh beda dari Piala AFF yang kemarin ini, Asuhan Sintayong ini. Tapi nggak apa-apa lah, timnas tetap harus kita apresiasi peringkat 3 perunggu. Ya lumayan lah untuk menambah medali ya. Udah, kita langsung ke hasil La Liga ya. Di hasil La Liga itu dari Liga Spanyol ada Barcelona yang kalah ya 0-2 sama Villarreal. Terus Madrid sendiri bermain imbang 0-0 dengan Real Betis. Terus ada Sociedad yang kalah sama ATM 1-2. Terus ada Sevilla yang menang atas Bilbao 1-0. Di klasemen akhirnya Real Madrid di peringkat pertama dengan 86 poin. Terus Barca di peringkat kedua dengan 73 poin. ATM di peringkat ketiga dengan 71 poin. Dan Sevilla di peringkat keempat dengan 70 poin. Itu untuk lolos ke Liga Champions juga keempatnya. Terus ada yang lolos Europa League juga di peringkat kelimanya itu ada Betis. Dan di peringkat ke-6-nya ada Sociedad. Sementara Villarreal yang lolos ke semifinal Champions League cuma lolos ke Europa League, Conference League ya, dengan 59 poin. Sementara untuk degradasi itu ada 3 tim yang degradasi, Granada, Levante, sama Alaves ya. Nah itu untuk La Liga. Dan top skornya itu Benzema berhasil keluar sebagai top skor dengan 27 gol. Terus diikuti sama Aspas yang 18 gol. Terus ada Vini juga yang 17 gol. Sementara untuk top asisnya itu dari La Liga itu ada dari si Ousmane Dembele 13 dan Benzema 12 asis. Dan untuk pemain terbaik yang jelas Benzema ya, keluar sebagai pemain terbaiknya gitu. Terus kita ke hasil dari Liga Inggris. Ada Arsenal yang menang, percuma sih, menang juga. Ini menang lumayan gede, 5-1 lawan Everton. Sementara Chelsea menang 2-1 atas Watford. Terus ada MU yang kalah lagi sama Crystal Palace 1-0. Terus ada Liverpool yang menang percuma. Gak percuma sih, menang 2-1 atas Wolves. Terus ada Spurs yang berhasil lolos ke Liga Champions dan menang telak 5-0 atas Norwich. Dan ada City yang memastikan juara dengan menang 3-2 atas Aston Villa. Itu kita ke pertandingan sedikit ya, bahas Manchester City sama Liverpool. Manchester City di babak pertama itu ketinggalan 2 gol ya, lewat gol si Was sama si Coutinho dari dari Aston Villa. Itu Aston Villa mainnya tidak bertahan ya, mereka cukup terbuka mainnya. Sementara City itu ada di bawah tekanan kemarin tuh, di bawah tekanan gila ya. Mereka harus menang, bukan harus menang ya, kalau Liverpool draw juga tetap City yang juara gitu. City itu harus menang ya, sementara mereka ketinggalan 2 gol. Pep itu sampai agak stres ya di babak kedua, sampai masuk ke ruang ganti dia tuh cukup cukup tegang lah gitu
di Etihad ini semua semua yang ada di situ tegang, dan sama penontonnya juga pasti tegang karena ketinggalan 2 gol dan mereka harus menang ya, 3 gol itu. Pemain-pemainnya cukup nggak jalan, si Mahrez nggak jalan, pokoknya pemainnya nggak jalan. Itu ada yang penggantinya itu si Gundogan sama Sterling. Nah, kedua pemain itu masuk baru ada perubahan, dan Gundogan berhasil memperkecil kedudukan ya di menit ke 76. Nah, 2 menit kemudian si Rodri itu golnya cukup bagus, itu golnya dari luar kotak penalti, sementara tendangannya ya tendangan bagus menurut saya, itu tidak terlalu kelas ya, cuman terukur dan cepat gitu, bolanya nggak keras cuman agak cepat aja gitu. Jadi 2-2 itu, dan ada assist dari si De Bruyne untuk gol keduanya Gundogan, itu cukup bagus ya. Dari proses serangan dimentahkan oleh bek Aston Villa, itu sebenarnya agak deket ke pemain Aston Villa ya waktu bola liar itu, cuman si Kevin De Bruyne dengan kecepatannya dia berhasil mendapatkan bola itu dan mengirimkan assist yang keren itu ke si Gundogan, dan City balik menang 2-3. Nah, Liverpool kan itu ketinggalan dulu ya 1-0, terus mereka bisa cetak gol lewat si Mane itu di menit-menit akhir gitu ya, di menit akhir, dan salah juga gitu. Liverpool menang juga 3-1 ya, tapi ya itu percuma, kemenangan yang bukan sia-sia sih, karena memang City-nya layak ya yang jadi juara. Ya, jadi City layak jadi juara dengan menurut saya agak dramatis ya. Tapi untuk sekelas Liverpool ini bukan berarti Liverpool itu jelek atau gimana, mereka bisa fight sampai akhir ya. Karena secara kedalaman skuad harusnya City itu tidak di akhir ya menurut saya menentukan gelar juaranya itu. Tapi karena memang ada perlawanan dari Liverpool juga ya, jadi di pekan terakhir itu baru dipastikan juaranya. Selamat buat Pep, ini gelar keempatnya dalam 5 tahun terakhir ya, hebatnya. Menurut saya hebat ini, dan konsisten di 5 musim terakhir mereka berada di juara 4 kali, sementara Liverpool hanya sekali ya di 2020 tuh waktu Covid. Ya, ini hal yang bagus buat City, dan mereka mungkin akan serius lagi di Liga Champions untuk musim depan karena si Haaland datang ya. Sementara untuk peringkat keempatnya yang berhasil lolos itu ternyata Spurs ya. Karena Arsenal blundernya itu di pertandingan pas melawan Spurs sama Newcastle, itu aja sih. Kalau salah satu dari itu bisa dimenangkan mungkin Arsenal yang lolos gitu. Tapi dari dua partai itu ya Arsenal kalah dua-duanya. Dan Arsenal ada di peringkat kelima dengan 59 poin. Spurs ada di 69 poin, sementara Spurs ada di peringkat keempat dengan 71 poin. Arsenal sama MU itu lolos ke Europa League ya. MU ada di bawahnya dengan 58 poin. Terus yang lolos ke Conference League itu West Ham ya dengan 56 poin di peringkat ke-7. Dan untuk zona degradasi itu yang degradasi ada Burnley, Watford sama Norwich. Ya, segitu paling dari Liga Inggris. Top skor Liga Inggris itu ada 2 orang, yaitu Salah sama Son. Kita ke Liga Italia. Dari Liga Italia ya ada hasil yang sudah tidak menentukan buat Juve kalah 2-0 lewat Pio. Sementara Spezia kalah sama Napoli 0-3 tapi tidak merubah klasemen. Dan Inter menang atas Sampdoria 3-0 dan tidak mengubah apapun. Sassuolo lawan Milan 0-3. Itu di babak pertama Milan udah unggul 3-0 ya. Lewat 2 gol Giroud dan 1 gol dari si Frankesi. Ya itu 3 asisnya lewat si Leo ya. Milan sendiri ya tampil meyakinkan. Mereka tidak membuang kesempatan, mereka tidak menyia-nyiakan peluang untuk jadi juara, dan Milan layak jadi juara ya. Untuk pembahasan
Milannya sendiri nanti kita bahas lagi ya dari video khusus gitu. Nah, sementara untuk klasemennya ya, di klasemennya itu ya tidak berubah. Peringkat 1 Milan dengan 86, peringkat 2 Inter dengan 84, peringkat ketiga Napoli dengan 79, peringkat keempat Juve dengan 70 poin. Terus yang lolos ke Europa League-nya itu Lazio sama Roma, itu satu kota ya. Lazio ada di peringkat kelima dengan 64 poin dan Roma di peringkat ke-6-nya dengan 63 poin. Menurut saya ini Roma cukup gagal ya di Liga, dan mereka sudah datangkan pelatih bagus katanya gitu. Tapi cukup gagal dan mereka hanya ya di peringkat ke-6 ini cukup gagal lah, karena target mereka mungkin adanya di peringkat 4 besar gitu. Tapi Roma berhasil lolos ke Conference League sih, Liga nomor 3 ya, Liga 3 Eropa. Terus ada Pio yang lolos ke Conference League di peringkat ke-7. Dan untuk degradasinya itu ada Cagliari, Genoa sama Venezia. Dan top skor dari Liga Italia sendiri itu ada Immobile dengan 27 gol, terus diikuti Vlahovic dengan 24 gol, dan ada Lautaro di peringkat ketiganya dengan 21 gol. Dan untuk top asisnya ada Domenico Berardi dari Sassuolo dengan 14 asis, diikuti Calha sama Barella dengan 12 asis. Dan untuk pemain terbaik sendiri itu ada di Milan ya, si Leo, dan menurut saya ya agak terkejut juga sih, cuman untuk kontribusinya terhadap tim, Leo ini ya layak jadi pemain terbaik. Kontribusinya ya, bukan secara permainan. Memang Leo nggak, menurut saya ini ya nggak setop yang pemain-pemain yang harusnya jadi pemain terbaik ya. Cuman Leo paling berkontribusi itu di Milan, sama Kessie sama kipernya si Mike Maignan. Sementara Maignan sendiri berhasil keluar sebagai kiper terbaik, dan untuk back terbaiknya ternyata ada di si Andre Brahme ya, yang dari Torino itu tuh untuk back terbaik. Ya paling sih gitu ya dari 3 hasil Liga Top Eropanya. Ya kita bahas nanti kenapa Milan bisa juara Liga Italia, karena banyak yang bilang Milan ini gerusak-gerusuk mainnya gitu, tapi juara Liga Italia menunjukkan bahwa Serie A ini benar-benar hancur. Yaudah, kita bahas nanti setelah video ini. Paling segitu, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.